teman-teman, di luar negeri tidak seindah yang kalian bayangkan ya. Ini Bu Bosku di saat badannya sakit ya, dan ngompol-ngompol di tempat tidur. Dan ini tadi kayak selimut spraynya sudah aku angkat taruh di kamar mandi itu, dan ini adalah selimutnya ini kena ompolan, nanti dicuci ya, aku taruh di sini dulu biar nggak bau. Dan ini aku bersihkan seperti ini teman-teman. Nah ini aku lap ini pakai serbet bersih ya teman-teman ya, dan aku pakai sarung tangan karena ini ada pancingan ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi di Taiwan tidak seindah yang kalian bayangkan ya, seperti ini. Dan dibalik besarnya gaji Taiwan tuh perjuangannya juga besar ya teman-teman ya. Nah ini Bu Bosku dari hari apa ya, hari Minggu ya, Minggu tanggal 4 bulan 12 2022 sore ya teman-teman, muntah-muntah ya. Nah itu aku habis sholat duhur ceritanya, aku baru saja selesai sholat duhur, terus telepon tanteku ngasih tahu kalau anakku tuh lagi datang ke rumahnya ibuku ya. Nah otomatis aku teleponan sama tanteku dan terdengar kayak jatuh gitu. Ternyata Pak bosku tidur di sini, Bu Bos tidur di sini yang aku lap-lap ini ya. Jedak gitu. Ternyata Bu Bosku tuh jatuh, Pak bosku teriak ya. Habis itu Bu Bos tuh muntah-muntah terus sakit sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sudah baikan teman-teman ya. Tidak seperti saat hari Minggu sore itu, sampai Bu Bosku tuh badannya dingin, terus bibir sama tangannya tuh biru, sampai bosku tuh panik mau dibawa ke dokter ya. Terus langsung aku kasih minum air hangat, aku kasih garam, aku doain Al-Fatihah 3 kali, aku tiupkan 3 kali, udah sampai sekarang dia tuh oke, nggak jadi dibawa ke dokter ya, karena kitanya bingung juga kalau ke dokter nggak ada lip gimana, sedangkan Bu Bos nggak berdaya. Terus pada akhirnya kemarin Pak Bos konsultasi sama dokter, dikasih obat, tapi obatnya diminum sekali muntah, sampai sekarang nggak diminumin. Terus cukup aku kasih itu, mulai kemarin sore Bu Bos mulai bisa berjalan tanpa kita dipupus sama Bu Bos sama aku. Tadinya kan harus 2 orang ya bantu jalannya Bu Bos, tapi setelah sore aku pijati kepalanya ya, awalnya aku pijati kepalanya sama punggungnya, itu bisa berjalan gitu loh ya, bisa berjalan seperti normal biasanya sebelum sakit hari Minggu itu. Terus sorenya aku kasih jahe, air hangat, aku kasih jahe, kasih gula, kasih garam, 1 cangkir besar habis. Nah itu bisa berjalan tegak seperti biasanya. Terus malamnya juga aku kasih seperti itu 2 kali ya. Sore aku kasih 1 cangkir yang besar, terus malamnya aku kasih 1 cangkir tapi tanggung. Luar biasa ya teman-teman ya. Jahe itu tujuannya aku kasih minum jahe karena badannya Bu Bosku tuh dingin ya. Dan nggak berdaya karena makannya muntah ya teman-teman ya. Tiap makan kan muntah ya. Dengan adanya jahe sama air hangat itu bisa menghangatkan badannya Bu Bos, dengan tujuan seperti itu. Nah dengan adanya garam itu untuk menetralkan apa yang tidak baik di dalam tubuhnya, mungkin keracunan makanan apa seperti itulah, semacam itu ya teman-teman ya. Itu untuk menetralkan itu yang garamnya ya. Dan yang gulanya, karena Bu Bosku tidak berdaya karena makan makanan tuh muntah, jadi otomatis perutnya kosong, terus nggak ada tenaga. Nah dengan adanya gula rasa manis itu bisa bertenaga dan ada energinya seperti itu. Nah itu penemuanku dan alhamdulillah membuahkan hasil. Nah sampai saat ini Bu Bosku juga mau makan teman-teman ya, seperti itu. Nah luar biasa ideku. Kalau bosku sendiri tuh bingung mau dikasih makan apa gitu ya. Dan waktu Minggu sore juga aku kasih ide, aku masak nasi agak lembek ya, nasi putih. Nah jadi namanya Bu Bosku aja mau makan apa muntah, dikasih telur, dikasih makan daging berminyak, otomatis muntah. Bosku aku bilangin jangan makan yang berminyak dulu bos. Terus aku kasih itu nasi, yang aku kasih air panas, aku kasih garam, juga mau, nggak muntah. Dan ide paginya, sarapan besoknya ya, hari Senin, berarti kemarin ya teman-teman ya, kemarin tuh aku kasih ide juga, minum Naija susu itu, aku kasih
roti ya. Jadi roti itu aku masukin di dalamnya susu, otomatis lembek ya. Ya udah, Bu Bosku akhirnya bisa makan. Sekarang juga makan seperti itu. Terus kemarin sore aku kasih pisang yang aku sisir itu ya. Aku kerok itu kan, otomatis Bu Bosku bisa makan. Dia makan. Terus malamnya aku kasih buah jambu, jambu air ya, jambu air. Nah, seperti makan. Nah, kalau idenya bosku tuh bingung mau kasih apa, kasih apa. Ya udah aku sendiri yang gerak, yang memainkan otakku. Gimana pasienku bisa makan dan bisa apa ya teman-teman, aman dan terselamatkan seperti itu. Nah, di saat dia biru, aku mengatasi dia ya, badannya tuh udah lemes, dingin kayak pohon pisang. Dah pokoknya ngececer teman-teman dia apa ya? Dingin-dingin tuh loh ya. Terus tangannya sudah biru, bibirnya biru, kulitnya jadi biru-biru di bagian bibir, di bagian apa teman-teman, muka ya. Jadi bosku tuh panik, bingung dengan sendirinya, tapi nggak bisa ngatasi gitu loh. Cuma bingung dan bingung mau bawa ke dokter, ke dokter tuh ngomong terus gitu loh. Ini dibawa ke dokter dan udah aku pakai jaket, udah aku rapiin rambutnya. Terus aku tuh kepikiran ya udah dikasih garam, ya aku doain aja Al-Fatihah 3 kali, aku tiupin, aku sebut namanya, udah. Setelah aku kasih, Bu Bosku bisa senyum, aku kasih minum senyum. Akhirnya aku tanya gimana minum air garam hangatnya, oke apa enggak oke. Bilang oke. Keras banget. Bosku tuh terkejut gitu loh, dengar sendiri, menyaksikan tuh terkejut. Terus habis itu biar Bu Bosku tuh ngomong lagi, ya tanya gimana, pertanyaannya sama, dia bilang lagi oke. Dan aku tanya lagi, pertanyaanku 4 kali. Terus intinya aku tanya lagi, gimana, sudah cukup apa lagi? Cukup, jawab cukup. Terus aku tanya lagi, gimana, lagi enggak, cukup enggak? Lagi. Ya udah, akhirnya habis 1 cangkir. Nah, seperti itu. Terus habis itu 1 cangkir, aku pijet tangannya ya. Kan yang biru tangannya kiri. Aku pijet. Tadinya tuh tanganku antara apa ya, telapak tangan dan telapak tanganku tuh aku gesek-gesekkan ke tanganku sampai panas kayak keluar api gitu ya rasanya ya, tanganku panas banget. Karena Bu Bosku dingin banget, aku gesek, aku pijet pakai tanganku yang panas, telapak tanganku aku gesek-gesek sampai panas bener teman-teman ya. Itu akhirnya tangannya Bu Bosku nggak pakai lama itu langsung kembali seperti tangan yang kanan. Heran nggak? Bosku tuh heran, tahu nggak? Katanya, bos, lihat, aku suruh nyasihin sendiri, bos, lihat bos, tangannya Bu Bos sekarang udah sama kan yang kanan sama yang kanan, yang kiri tadi biru. Iya. Udah sehat kembali Bu Bosku. Akhirnya tidur berdua sama Pak Bosku di sini. Aku keluar dari kamar kurang lebih hampir jam 5 ya. Terus aku langsung masak nasi putih itu tadi. Bu Bos bangun, aku kasih makan. Yang aku kasih garam sama aku kasih apa tadi teman-teman? Air hangat. Ya udah, aku habis masak, aku langsung sholat asar. Terus aku istirahat sebentar karena seharian pun aku nggak istirahat, sibuk urusi Bu Bos itu. Malamnya juga gitu, tengah malam hampir jam 1 Bu Bosku muntah lagi gara-gara dikasih obat sama Pak Bosku. Nah, kalau nggak dikasih nggak muntah. Dikasih obat sama Pak Bosku katanya badannya panas, dikasih obat turun panas. Nah, muntah-muntah. Jaketnya basah, celananya basah, semua basah lah ya. Jadi aku malam-malam itu cuci-cuci. Padahal itu aku seharian gak istirahat. Karena hari Senin pikirku bosku nanti kerja ya. Kemarin ternyata Pak Bosku tuh gak kerja karena Bu Bosku sakit ya. Itu aku gosok baju seragamnya Pak Bosku. Nah ini baju seragam ini aku gosok ya. Tuh. Aku gosok seragamnya tuh selesainya jam 12 lebih ya malam. Tuh aku baru selonjoran mau melepas capek, nggak lama kemudian bosku tuh panggil-panggil aku tuh kan telingaku aku kasih handset ya teman-teman ya, sambil dengerin musik ya, aku sambil tiduran untuk melepas lelah. Teriak-teriak bosku kayak panggil-panggil aku ya, Mini gitu. Terus iya bos, ada apa bos? Ini Bu Bos muntah-muntah, cepet ambilin ini itu ya. Terus akhirnya teman-teman, aku ambilin itu apa, kayak untuk tadah muntahan itu ember ya.
ember khusus untuk bubos. Nah, akhirnya semuanya basah, rambutnya basah muntahan, semuanya baju jaket semua basah, celana basah. Ya udah, akhirnya aku gantiin. Habis aku gantiin, ternyata teman-teman, bubosku itu juga BAB gitu loh. Jadi BAB pipis muntah jadi satu. Begitulah di luar negeri. Jadi tidak seindah yang kalian bayangkan. Ya, itulah perjuangan yang luar biasa ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya yang aku terapkan terapi untuk bubosku, untuk mengatasi bubosku luar biasa. Gitu loh. Bosku sampai heran. Dan ini juga, ini atas ideku juga. Karena bubosku bisa berjalan, bisa lepas dari kursi roda sudah 8 tahun, terus sudah apa ya teman-teman ya, pemandangan tidak kosong lagi, tidak melamun, itu aku lakukan seperti ini. Nah, ini aku lakukan proses ini selama 1 tahun teman-teman ya, bukan perjuangan yang mudah. Itu 1 tahun persis aku balik kontrak yang kedua, yaitu apa ya teman-teman ya, tahun 2016 ya, dengan ide metode pemijatan terapi pakai air hangat nih teman-teman. Cukup untuk mengatasi pasien yang stroke ya teman-teman, pasien yang stroke yang tak berdaya. Itu karena stroke itu peredaran darahnya kurang lancar, yang terserang kan otak ya, orang stroke itu kebanyakan ya. Nah, dengan adanya pemijatan air hangat ya teman-teman, terapi aku pijat pakai air hangat, itu otomatis peredaran darah itu akan lancar dan fresh kembali seperti itu. Itu penemuan ideku ya. Jadi belum ditemukan oleh dokter, pemijat ahlinya aja belum tahu itu dengan yang aku temukan gitu loh ya. Pada akhirnya dokter mengatakan perkembangan bubusku itu oke. Jadi bubusku itu terlepas dari 8 macam obat ya. Tadinya minum obatnya itu ada 12 macam ya. Jadi yang 8 macam obat yang mahal-mahal, ramuan yang mahal itu sudah ditinggalkan selama 8 tahun ini ya. 2016, sekarang 2022 bulan 12 ya teman-teman ya. Nah, bubosku kurang lebih 8 tahun sudah lepas dari kursi roda, kecuali kalau ke rumah sakit saja hari Selasa sama Kamis bawa kursi roda. Karena apa teman-teman? Karena ke rumah sakit itu pakai mobil rumah sakit dan mobilnya tuh tinggi. Kalau kita nggak pakai kursi roda takutnya jatuh, karena bubosku tuh nggak terlalu bisa untuk merunduk ke bawah gitu loh ya, sundul gitu loh ya. Jadi mentok ke mobil kepalanya. Jadi cari amannya saja. Selain itu aku juga lebih gampang, tidak terlalu berat untuk mengangkat-ngangkat bubos di dalam mobil ya. Nah, kalau pakai mobil pribadi, pakai taksi, itu bubosku bisa, mobil pribadinya sendiri. Terus pakai taksi itu bisa, kalau mobil rumah sakit itu ya bisa-bisanya, cuman takut jatuh. Kalau bubos itu sampai terjatuh itu lebih bahaya gitu loh ya. Jadi cari amannya saja, pakai kursi roda langsung naik ke dalam mobil. Nah, itu. Kalau hari-hari biasanya ke taman, ke mall, ke restoran, acara makan-makan, acara keluarga, keluar kota, mendaki gunung, mendaki bukit, itu bisa berjalan kaki dipupu dari samping selayaknya kita normal gitu loh. Kalau kemana-mana dengan Pak Bosku gandeng mesra dengan Pak Bosku, aku bagian yang menyuting ke belakangnya, di belakang gitu. Kita sering diajak keluar kota sebelum COVID-19 tuh, ke Hualien, ke Kenting, ke Pintung, nginep dari hotel satu pindah ke hotel satu, 3 hari 4 hari gitu, menikmati liburan, indahnya pemandangan, gratis teman-teman. Jadi walaupun aku di sini hampir 10 tahun nggak mengambil libur cuti pribadi, itu nggak masalah, karena aku tanpa harus libur cuti pribadi, bosku itu ngajak liburan gitu. Ini temannya Pak Bosku datang ambil apa tuh, jambu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi oke lah ya, itu ceritanya. Aku melanjalani bubosku, mengatasi lah maksudnya, sampai melayani bubosku, mengatasi bubosku dengan air ya, air hangat, bisa bubosku kembali normal. Dan perendaman kaki pakai garam dan air hangat. Dah gitu aja teman-teman, aku mau ngambilin tuh pisang sama jambu untuk temannya bosku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya gue pang mau pang napala gue tasau isa kang dedes siapin gitu. Ke temannya bosku, mekan sisian niteng kang isi ya gue pang na gue sen siso panglung fang cian no mekan si fange holet ni cuan punya dua mekan. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, Pepe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, di luar negeri tidak seindah yang kalian bayangkan ya. Ini bu bosku di saat badannya sakit ya, dan ngompol-ngompol di tempat tidur. Dan ini tadi kayak selimut spraynya sudah aku angkat taruh di kamar mandi itu. Dan ini adalah selimutnya, ini kena ompolan, nanti dicuci ya. Aku taruh di sini dulu biar nggak bau. Dan ini aku bersihkan seperti ini teman-teman ya. Nah ini aku lap ini pakai serbet bersih ya teman-teman ya, dan aku pakai sarung tangan karena ini ada kencingan ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi di Taiwan tidak seindah yang kalian bayangkan ya, seperti ini. Dan dibalik besarnya gaji Taiwan tuh perjuangannya juga besar ya teman-teman ya. Nah ini bu bosku dari hari apa ya, hari Minggu ya, Minggu tanggal 4 bulan 12 2022 sore ya teman-teman, muntah-muntah ya. Nah itu aku habis sholat duhur ceritanya, aku baru saja selesai sholat duhur, terus telepon tanteku ngasih tahu kalau anakku tuh lagi datang ke rumahnya ibuku ya. Nah otomatis aku teleponan sama tanteku dan terdengar kayak jatuh gitu. Ternyata pak bosku tidur di sini, bu bos tidur di sini yang aku lap-lap ini ya. Jedak gitu, ternyata bu bosku tuh jatuh, pak bosku teriak ya. Habis itu bu bos tuh muntah-muntah terus sakit sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sudah baikan teman-teman ya, tidak seperti saat hari Minggu sore itu. Sampai bu bosku tuh badannya dingin, terus bibir sama tangannya tuh biru, sampai bosku tuh panik mau dibawa ke dokter ya. Terus langsung aku minum itu, aku kasih minum, maksudnya aku kasih minum air hangat, aku kasih garam, aku doain Al-Fatihah 3 kali, aku tiupkan 3 kali, udah sampai sekarang dia tuh oke, nggak jadi dibawa ke dokter ya, karena kitanya bingung juga kalau ke dokter nggak ada lip gimana, sedangkan bu bos nggak berdaya. Terus pada akhirnya kemarin pak bos konsultasi sama dokter, dikasih obat, tapi obatnya diminum sekali muntah, sampai sekarang nggak diminumin. Terus cukup aku kasih itu, mulai kemarin sore bu bos mulai bisa berjalan tanpa kita dipupus sama bu bos sama aku. Tadinya kan harus 2 orang ya bantu jalannya bu bos, tapi setelah sore aku pijati kepalanya ya, awalnya aku pijati kepalanya sama punggungnya, itu bisa berjalan gitu loh ya, bisa berjalan seperti normal biasanya sebelum sakit hari Minggu itu. Terus sorenya aku kasih jahe, air hangat, aku kasih jahe, kasih gula, kasih garam, 1 cangkir besar habis. Nah itu bisa berjalan tegak seperti biasanya. Terus malamnya juga aku kasih seperti itu 2 kali ya, sore aku kasih 1 cangkir yang besar, terus malamnya aku kasih 1 cangkir tapi tanggung. Luar biasa ya teman-teman ya. Jahe itu tujuannya aku kasih minum jahe karena badannya bu bosku tuh dingin ya, dan nggak berdaya karena makannya muntah ya teman-teman ya, tiap makan kan muntah ya. Dengan adanya jahe sama air hangat itu bisa menghangatkan badannya bu bos, dengan tujuan seperti itu. Nah dengan adanya garam itu untuk menetralkan apa yang tidak baik di dalam tubuhnya, mungkin keracunan makanan apa seperti itulah, semacam itu ya teman-teman ya. Itu untuk menetralkan itu yang garamnya ya, dan yang gulanya karena bu bosku tidak berdaya karena makan makanan tuh muntah, jadi otomatis perutnya kosong, terus nggak ada tenaga. Nah dengan adanya gula rasa manis itu bisa bertenaga dan ada energinya seperti itu. Nah itu penemuanku dan alhamdulillah membuahkan hasil. Nah sampai saat ini bu bosku juga mau makan teman-teman ya, seperti itu. Nah luar biasa ideku. Kalau bosku sendiri tuh bingung mau dikasih makan apa gitu ya. Dan waktu Minggu sore juga aku kasih ide, aku masak nasi agak lembek ya, nasi putih. Nah jadi namanya bu bosku aja mau makan apa muntah, dikasih telur, dikasih makan daging berminyak, otomatis muntah. Bosku aku bilangin jangan makan yang berminyak dulu bos. Terus aku kasih itu nasi, yang aku kasih air panas, aku kasih garam, juga mau, nggak muntah. Dan ide paginya, sarapan besoknya ya, hari Senin, berarti kemarin ya teman-teman ya, kemarin tuh aku kasih ide juga, minum Naija susu itu, aku kasih
roti ya. Jadi roti itu aku masukin di dalamnya susu, otomatis lembek ya. Ya udah, bubosku akhirnya bisa makan. Sekarang juga makan seperti itu. Terus kemarin sore aku kasih pisang yang aku sisir itu ya. Aku kerok itu kan, otomatis bubosku bisa makan. Dia makan. Terus malamnya aku kasih buah jambu, jambu air ya, jambu air. Nah, seperti makan. Nah, kalau idenya bosku tuh bingung mau kasih apa, kasih apa. Ya udah aku sendiri yang gerak, yang memainkan otakku. Gimana pasienku bisa makan dan bisa apa ya teman-teman, aman dan terselamatkan seperti itu. Nah, di saat dia biru, aku mengatasi dia ya, badannya tuh udah lemas, dingin kayak pohon pisang. Dah pokoknya ngececer teman-teman ya, apa ya, dingin tuh loh ya. Terus tangannya sudah biru, bibirnya biru, kulitnya jadi biru-biru di bagian bibir, di bagian apa teman-teman, muka ya. Jadi bosku tuh panik, bingung dengan sendirinya, tapi nggak bisa ngatasi gitu loh. Cuma bingung dan bingung, mau bawa ke dokter, ke dokter tuh ngomong terus gitu loh. Ini dibawa ke dokter, dan udah aku pakai jaket, udah aku rapiin rambutnya. Terus aku tuh kepikiran, ya udah dikasih garam, ya aku doain aja Al-Fatihah 3 kali, aku tiupin, aku sebut namanya. Udah, setelah aku kasih, bosku bisa senyum. Aku kasih minum senyum, akhirnya aku tanya, gimana minum air garam hangatnya, oke apa enggak oke? Bilang oke. Keras banget. Bosku tuh terkejut gitu loh, dengar sendiri, menyaksikan tuh terkejut. Terus habis itu biar bu bosku tuh ngomong lagi, aku tanya gimana, pertanyaannya sama, dia bilang lagi oke. Dan aku tanya lagi, pertanyaanku 4 kali. Terus intinya aku tanya lagi, gimana, sudah cukup apa lagi? Cukup, jawab cukup. Terus aku tanya lagi, gimana, lagi enggak? Cukup enggak? Lagi. Ya udah, akhirnya habis 1 cangkir. Nah, seperti itu. Terus habis itu 1 cangkir, aku pijet tangannya ya. Kan yang biru tangannya kiri. Aku pijet. Tadinya tuh tanganku antara apa ya, telapak tangan dan telapak tanganku tuh aku gesek-gesekkan ke tanganku sampai panas kayak keluar api gitu ya rasanya ya, tanganku panas banget. Karena bubosku dingin banget, aku gesek, aku pijet pakai tanganku yang panas, telapak tanganku aku gesek-gesek sampai panas bener teman-teman ya. Itu akhirnya tangannya bubosku nggak pakai lama itu langsung kembali seperti tangan yang kanan. Heran nggak? Bosku tuh heran, tahu nggak? Katanya, bos, lihat, aku suruh nyasihin sendiri. Bos, lihat bos, tangannya bu bos sekarang udah sama kan yang kanan, sama yang kanan yang kiri tadi biru. Iya. Udah sehat kembali bu bosku. Akhirnya tidur berdua sama pak bosku di sini. Aku keluar dari kamar kurang lebih hampir jam 5 ya. Terus aku langsung masak nasi putih itu tadi. Bu bos bangun, aku kasih makan. Yang aku kasih garam sama aku kasih apa tadi teman-teman? Air hangat. Ya udah, aku habis masak, aku langsung sholat asar. Terus aku istirahat sebentar, karena seharian pun aku nggak istirahat. Sibuk urusi bu bos itu, malamnya juga gitu. Tengah malam, hampir jam 1, bu bosku muntah-muntah lagi, gara-gara dikasih obat sama pak bosku. Nah, kalau nggak dikasih nggak muntah. Dikasih obat sama pak bosku, katanya badannya panas. Dikasih obat turun panas. Nah, muntah-muntah. Jaketnya basah, celananya basah, semua basah lah ya. Jadi aku malam-malam itu cuci-cuci. Padahal itu aku seharian gak istirahat. Karena hari Senin pikirku bosku nanti kerja ya. Kemarin ternyata pak bosku tuh gak kerja karena bosku sakit ya. Itu aku gosok baju seragamnya pak bosku. Nah ini baju seragam ini aku gosok ya. Tuh. Aku gosok seragamnya tuh selesainya jam 12 lebih ya malam. Tuh aku baru selonjoran mau melepas capek, nggak lama kemudian bosku tuh panggil-panggil aku tuh kan telingaku aku kasih handset ya teman-teman ya, sambil dengerin musik ya, aku sambil tiduran untuk melepas lelah kan, teriak-teriak bosku kayak panggil-panggil aku ya, Mini gitu. Terus iya bos, ada apa bos? Ini bu bos muntah-muntah, cepet ambilin ini itu ya. Terus akhirnya teman-teman, aku ambilin itu apa, kayak untuk tadah muntahan itu ember ya. Ember khusus untuk bu bos. Nah, akhirnya semuanya basah, rambutnya basah muntahan, semuanya baju jaket semua basah, celana basah. Ya udah, akhirnya aku gantiin. Habis aku gantiin, ternyata teman-teman, bu bosku itu juga BAB.
B gitu loh. Jadi BAB pipis muntah jadi satu. Begitulah di luar negeri. Jadi tidak seindah yang kalian bayangkan. Ya, itulah perjuangan yang luar biasa ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya yang aku terapkan terapi untuk bu bosku, untuk mengatasi bu bosku luar biasa gitu loh. Bosku sampai heran. Dan ini juga, ini atas ideku juga. Karena bu bosku bisa berjalan, bisa lepas dari kursi roda sudah 8 tahun, terus sudah apa ya teman-teman ya, pemandangan tidak kosong lagi, tidak melamun, itu aku lakukan seperti ini. Nah, ini aku lakukan proses ini selama 1 tahun teman-teman ya, bukan perjuangan yang mudah. Itu 1 tahun persis aku balik kontrak yang kedua, yaitu apa ya teman-teman ya, tahun 2016 ya, dengan ide metode pemijatan terapi pakai air hangat nih teman-teman. Cukup untuk mengatasi pasien yang stroke ya teman-teman, pasien yang stroke yang tak berdaya. Itu karena stroke itu peredaran darahnya kurang lancar, yang terserang kan otak ya, orang stroke itu kebanyakan ya. Nah, dengan adanya pemijatan air hangat ya teman-teman, terapi aku pijat pakai air hangat, itu otomatis peredaran darah itu akan lancar dan fresh kembali seperti itu. Itu penemuan ideku ya. Jadi belum ditemukan oleh dokter, pemijat ahlinya aja belum tahu itu dengan yang aku temukan gitu loh ya. Pada akhirnya dokter mengatakan perkembangan bubusku tuh oke. Jadi bubusku itu terlepas dari 8 macam obat ya. Tadinya minum obatnya tuh ada 12 macam ya. Jadi yang 8 macam obat yang mahal-mahal, ramuan yang mahal itu sudah ditinggalkan selama 8 tahun ini ya. 2016, sekarang 2022 bulan 12 ya teman-teman ya. Nah, bubusku kurang lebih 8 tahun sudah lepas dari kursi roda, kecuali kalau ke rumah sakit saja hari Selasa sama Kamis bawa kursi roda. Karena apa teman-teman? Karena ke rumah sakit itu pakai mobil rumah sakit dan mobilnya tuh tinggi. Kalau kita nggak pakai kursi roda takutnya jatuh, karena bubusku tuh nggak terlalu bisa untuk merunduk ke bawah gitu loh ya, sundul gitu loh ya. Jadi mentok ke mobil kepalanya. Jadi cari amannya saja. Selain itu aku juga lebih gampang, tidak terlalu berat untuk mengangkat-ngangkat bubos di dalam mobil ya. Nah, kalau pakai mobil pribadi, pakai taksi, itu bubosku bisa, mobil pribadinya sendiri. Terus pakai taksi itu bisa, kalau mobil rumah sakit itu ya bisa-bisanya, cuman takut jatuh. Kalau bubos itu sampai terjatuh itu lebih bahaya gitu loh ya. Jadi cari amannya saja, pakai kursi roda langsung naik ke dalam mobil. Nah, itu. Kalau hari-hari biasanya ke taman, ke mall, ke restoran, acara makan-makan, acara keluarga, keluar kota, mendaki gunung, mendaki bukit, itu bisa berjalan kaki dipupu dari samping selayaknya kita normal gitu loh. Kalau kemana-mana dengan Pak Bosku, gandeng mesra dengan Pak Bosku, aku bagian yang menyuting ke belakangnya, di belakang gitu. Kita sering diajak keluar kota sebelum COVID-19 tuh, ke Hualien, ke Kenting, ke Pintung, nginep dari hotel satu pindah ke hotel satu, 3 hari 4 hari gitu, menikmati liburan, indahnya pemandangan, gratis teman-teman. Jadi walaupun aku di sini hampir 10 tahun nggak mengambil libur cuti pribadi, itu nggak masalah, karena aku tanpa harus libur cuti pribadi, bosku itu ngajak liburan gitu. Ini teman Pak Bosku datang ambil apa tuh, jambu seperti itu teman-teman ya. Jadi oke lah ya, itu ceritanya. Aku melanjalani bu bosku, mengatasi lah maksudnya, sampai melayani bu bosku, mengatasi bu bosku dengan air ya, air hangat, bisa bu bosku kembali normal. Dan perendaman kaki pakai garam dan air hangat. Dah gitu aja teman-teman, aku mau ngambilin tuh pisang sama jambu untuk temannya bosku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gue pangmao Mbok pang napala, mbok tasau isa kang dede siapin lho. Ha. Ki temannya bosku. Mekan sisian niteng cang isi ya mbok pang na. Mbok sen siso. Ha. Panglung fang cian no. Mekan si fange holet. Ni cuan punya duo mekan. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, Pepe.